Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas pengganti UAS dengan topik yang telah diberikan kepada kami, yaitu optimasi penjadwalan ujian sidang skripsi dengan kecerdasan buatan di Prodi Ilmu Komputer. Nah, sebelum langsung masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, terdiri dari yang pertama ada Ismail Fatih Raihan, kemudian saya sendiri Muhammad Helmi Rahmadi, kemudian Muhammad Farhan, dan Narenda Ridho Baihaqi. Nah, topik ini sangat relevan karena penjadwalan ujian sidang skripsi seringkali menjadi permasalahan yang membutuhkan solusi inovatif. Nah, melalui tugas ini kami diminta untuk mengeksplorasi bagaimana sih kecerdasan buatan dapat membantu mengoptimalkan proses penjadwalan yang melibatkan berbagai aturan dan koordinasi pihak terkait. Nah, langsung saja ke abstraksi. Jadi penjadwalan ujian sidang skripsi sering kali menjadi tantangan kompleks bagi program studi karena melibatkan berbagai aturan dan koordinasi banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan jadwal secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tugas ini berfokus pada pengembangan gagasan solusi berbasis kecerdasan buatan untuk menghasilkan jadwal ujian sidang skripsi yang lebih efisien. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat membantu program studi dalam mengolah jadwal dengan lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan aturan akademik yang berlaku. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Nah, setiap semester di program studi itu menghadapi tantangan besar itu dalam menyusun jadwal ujian sidang skripsi. Nah, penjadwal ini merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan kelancaran dan pelaksanaannya. Tidak hanya sekedar membagi waktu, ruang, dan mahasiswa serta dosen-dosennya, penjadwalan ini juga harus memperhatikan sejumlah aturan khusus yang berlaku. Nah, untuk salah satu aturannya tuh, misalnya tuh keterlibatan dosen pembimbing satu yang menjadi penguji satu gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa yang akan menjalani ujian skripsi memiliki dosen pembimbing yang bertanggung jawab atas proses bimbingan akademik mereka. Nah, jadi si dosen pembimbing satu ini tuh bakal menjadi dosen penguji, ya, penguji satu yang akan mengevaluasi hasil skripsinya. Nah, penjadwalan harus memastikan bahwa dosen-dosen tidak mengalami bentrok jadwal dengan sesi ujian lainnya. Kemudian itu sesi ujiannya tuh per harinya tuh ada empat. Jadi kalau udah sesinya tuh udah 4 kali dalam sehari, maka bakal lanjut ke hari berikutnya. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, program studi ilmu komputer ini menggunakan pendekatan berbasis teknologi seperti sistem manajemen penjadwalan berbasis AI yang dapat membantu mengotomatisasi proses penjadwalannya. Nah, dengan memanfaatkan algoritma optimasi dan dengan aturan-aturan tadi, ini dapat menghasilkan jadwal yang optimal dengan mempertimbangkan semua aturan dan batasan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah metodenya. Nah, untuk metodenya tuh yang pertama tuh kita masukin input gitu ya dari si mahasiswa, kemudian dari dosen-dosennya. Kemudian ada aturan-aturannya seperti yang sudah tadi disebutkan, dosen pembimbing jadi penguji satu, kemudian 1 hari cuma ada 4 sesi, kemudian boleh berganti peran gitu, antar majelis dalam 1 hari. Kemudian kita menggunakan algoritma rule based, kemudian untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk kode dari ini. Baik, pertama di sini ada inputan ya. Kita membutuhkan mahasiswa. Jadi ini ntar isinya bebas apa aja. Mulai dari pembimbing juga dari nama pembimbing satu, kemudian pembimbing dua juga dari nama pembimbing dua, lalu ada dosen tambahan. Jadi untuk buat schedule kita membuat namanya fungsi gener schedule. Jadi di sini kita pertama mengdeklarasi dulu penguji satu, penguji dua, kemudian penguji tiga, lalu hari dan sesi. Selanjutnya kita menggunakan N sebagai
LAN sebagai batas ya. Jadi sesi itu tergantung LAN mahasiswanya. Jadi sebanyak mahasiswa sebanyak juga sesinya. Selanjutnya itu ada day dan session itu di set ke satu, terus previous majelis juga di set ke 0 dulu. Terus available dosen itu adalah dosen-dosen yang bisa 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 diikut andil lah. Nah, itu diambil dari pembimbing satu, 2 dan dosen tambahan. Lalu selanjutnya masuk ke while. Nah, di while ini itu ada day majelis. Nah, day majelis itu apa? Jadi di setiap majelis pasti itu ada 3 pembimbing. Nah, itu diambil dari sini. Nah, selanjutnya itu ada eh, 3 dosen yang apa additional tambahan. Itu diambil juga dari ya dari asal dosen. Selanjutnya ada pengecekan apakah udah benar sih di majelis itu udah benar 3 doang. Nah, itu dengan cara itu di titik 2, 3 itu mengambil tiga lah itu. Nah, selanjutnya ada previous majelis. Itu buat apa? Itu buat mengambil majelis sebelumnya. Nah, itu ntar buat pengecekan di dalam for ini. Nah, terus ada current itu buat inisialisasi. Selanjutnya di dalam for ini ada ada beberapa pengecekan yang akan nge-break si for ini. Kayak seperti break untuk jika mahasiswanya nggak ada lagi, terus ada pindah hari. Jadi maksudnya pindah hari berikutnya Kak. Ini maksudnya itu kayak misal pembimbingnya beda dengan si majelis itu. Jadi kan misal si anggota nggak akan berubah-ubah di aturannya. Tapi di sini tiba-tiba ada pembimbing baru. Nah, itu bakal pindah hari atau nge-break si for ini. Dan itu di bawah juga ada untuk update sesi. Nah, sebelum masuk ke update sesi ada pemudahan peran. Nah, di sini kita untuk memaksimalkan jadwalnya. Jadi kita nge-push si pembimbing satu bakal jadi yang utama. Jadi kenapa pembimbing satu? Karena biar 3 hari sekaligus bisa langsung gitu. Dia misal bisa rolling. Jadi misal pembimbing satu itu pembimbing satu. Maksudnya penguji 1 sampai 3 itu merupakan pembimbing satu. Jadi ketika penguji satu menjadi ketua sidang, terus di sesi selanjutnya di rolling. Nah, begitu. Selanjutnya itu ada menentukan hari, itu tinggal ambil dari day sama sessionnya aja. Lalu ada, nah ini update sesi. Sesi ini berpindah, ya sesi dan hari berpindah ketika si sesinya itu lebih dari 4 atau eh, previous majelisnya itu nggak sama sebelumnya gitu. Nah, mungkin boleh langsung ke outputnya. Nah, berikut output seperti ini dan mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk aplikasi ini menunjukkan kinerja yang optimal dalam menyusun jadwal ujian sidang. Kemudian, memenuhi semua aturan yang ditetapkan dan mengurangi waktu penyesuaian hingga 80% dibandingkan metode manual. Dan untuk hasilnya bisa dilihat ada berupa mahasiswa dan majelis, yaitu berupa 3 penguji, lalu ada juga hari dan sesinya. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini efektif dalam menyusun jadwal ujian sidang secara akurat, memenuhi semua aturan, dan mengurangi waktu penyesuaian secara signifikan. Penerapan algoritma yang digunakan ini juga terbukti mampu mengoptimalkan proses penjadwalan yang kompleks. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada sedikit kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.